Pak Dedi. Hai. Bukan Niko. Pak Dedi, tidak ada orang Nikri Pak Dedi. Pak Dedi, tidak ada orang Nikri Pak Dedi. Di SMP di Marawangan gedung Pakuan Pak Dedi. Maha ya Pak Dedi tuh. Gurunya mana yang banget waktu jalan kaki? Ayo, saya tahu wajahnya. Kamu ya, saya tahu wajahnya. Ini anak yang pada dia jalan. Kamu yang banget kan? Iya kan? Oh nggak apa-apa, kamu badannya tinggi begini. Kamu orang mana? Badannya gede, kakinya keras. Kamu orang mana? Lebak Jero. Lebak Jero. Selama ini ke sekolah naik apa? Ke sekolah tadi anterin. Sama siapa? Bapak. Kan motor. Gini, kalau jadi atlet, yang mana yang akan membuat kakinya kokoh? Jalan atau naik motor diboncengin? Jalan. Jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Aduh, kamu teh deket. 2000 meter. Kamu kakinya udah kokoh. Kamu disuruh sama siapa jalan kaki ke sekolah? Kunon ngamak nak gubernur sih teh. Kamu disuruh sama siapa? Kita mau pulang sekolah. Jalan kaki. Terus disuruh sama siapa? Enggak, mau jalan aja gitu. Oh, kenapa bilangnya ke gubernur? Pak gubernur, saya jalan kaki. Iseng bikin konten. Oh, karena dari gubernur ada himbauan jalan kaki juga. Sekarang kamu mau naik kelas nggak? Pokoknya kamu kalau diboncengin pakai motor bapakmu nggak jalan kaki, kamu naik kelas. Ayo, udah kakinya udah begini, udah kagok badaknya segempang weh. Kalau jalan kaki berapa menit? Setengah jam atuh tibang ge. Berangkat dari rumah, masuk sekolahnya 6:30. Ya kan menurut saya sih 6:30 yang cocok tuh kalau di desa ya. Kalau di kota jam 6. Karena di kota tuh kan beda, jaraknya lebih dekat. Kalau desa 6:30. Berarti berangkat dari rumah jam 6. Oke, jam 6 kurang seperempat ada spare waktu 15 menit. Bisa kan? Kamu sebagai anak muda bisa kan? Aku nanya, kamu bisa nggak ke sekolah jalan kaki? Bisa. Berat mana jalan kaki ketika berangkat atau pulang? Berat pulang panas. Iya. Kenapa kamu baut? Bikin videonya, awas ya ku aing. Kenapa kamu baut? Videonya ada kok. Itu Pak, nyebut nama Bapak. Bukan, yang baut, yang video tayangan paling baut ada. Ada, yang tayangan yang paling baut. Teh kamu teh, aku tidak ngelihat. Nih. Tuh. Hai. Bukan Nikro. Jadi tidak ada orang Nikri Pak Dedi. Terus? Nah Nikro guys. Kumanya teh Pak Dedi doh. Kita kamu kan? Ku aing kenal. Ayo, kenapa kamu bilang itu Pak Dedi beri jutek, kenapa? Kenapa? Capek pulang sekolah teh kan kita belajar. Enggak, capek mana? Capek nyari duit, capek jalan kaki? Nyari duit. Terus jalan kaki kan badannya jadi nggak akan terlalu gendut lah, ya kan? Kamu sekarang mau jalan kaki terus nggak? Dan kemudian jalan kaki itu karena bareng-bareng itu melahirkan semangat kebersamaan. Mereka di jalan canda, seserian, saling menggoda. Itu sudah tidak didapat anak SMP sekarang, bener nggak? Naik motor individualis, datang terus kemudian di rumahnya main HP, di sekolah pulang ke rumah pegang HP, selama ngobrol main HP, nggak ada lagi kebersamaannya. Dan kamu rugi, kamu tidak akan mendapatkan cowok yang setia dengan ya kan? Bener, rombongan yang jalan siapa aja yang rombongan yang jalan? Berapa orang? Banyak cung. Ini semuanya waktu itu? Enggak. Yang rombongan kamu kan ada ya? Paling cantik kan di antara rombongan? Ya kan? Langsung senyum. Aku mah sama cantik mah tahu aja. Namanya juga cowok gampang kan? Gampang tergoda maksudnya. Ya rombongan yang jalan waktu itu siapa aja? Sok ngacung. Oke, kamu namanya siapa? Dwi, orang mana? Hah? Ke sekolah jalan kaki? Suatu laki diantur. Protes, aing berasa Jawa Barat ke aing baik. Kamu laki-laki masih diantar. Kamu jalan kaki ke sekolah berapa menit? 5. Hah? Sama. Setengah jam nyampe. Kamu mati nggak kira-kira kalau jalan ke sekolah? Enggak. Kakinya jadi kuat nggak? Suka main bola nggak? Suka. Ya iya, biar kokoh. Kenapa? Atau kalau naik sepeda berarti 10 menit nyampe.
Kenapa nggak naik sepeda? Gini nggak jalannya? Nanjak mudun, tapi kan nanjak mudun, tapi kan kuat. Jadi jebrang suku. Dia biasanya ke sekolah diantar pakai motor. Sama bapak pulangnya Jalan kaki. nggak main minimal balik atulah. Oh ya udah pulangnya udah kompak kalian bolehlah ke sekolah. Kalau menurut saya malah terbalik. Yang jalan kaki itu pagi, ketika berangkat sekolah pulangnya dijemput bapaknya. Itu lebih gampang. Karena apa? Kalau pulang melelah, jawab panas. Kalau pagi masih seger. Leh, daripada udah umur 60 kemudian stroke diajar lempang saya. Enggak. Jalan kaki saya itu tiap hari itu selalu tinggal di rumah saya di Lumpur Pakuan karena satu itu penting. Anak-anak di Jepang dulu ke sekolah. Anak Indonesia. Jepang pembuat motor bukan? Iya kan? Produksi motor terbesar orang mana? Jepang. Pabrik motor terbesar orang mana? Jepang. Anu nganjuk motor terbesar? Indonesia. Ya karena bapak marane. Bener tuh? Kedan nyaho lo bener lunas motor dia. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang dibalik SMP Panawangan. SMP berapa? SMP Negeri 1 Panawangan dibalik deh. Berangkatnya jalan kaki, pulangnya naik motor nggak apa-apa. Dijemput sama bapaknya. Berangkat lebih seger kan? Pagi kan lebih seger kan? Keberangan bebas. Bangunnya pagi dong kalian ini bro. Bangunnya berapa? Hah? Setengah 5. Mandi setengah jam. Ya kan? Terus kemudian pakai baju 15 menit. Sarapan 15 menit. Atau istirahat 15 menit. Jam 6 kurang seperempat berangkat ke sekolah jalan kaki kesiangan nggak? Enggak kan? Kalian bisa nggak ke sekolah jam 6 kurang seperempat? Bisa kan? Tapi yang buat malesnya itu ya? Bisa nggak ngelawan males? Kenapa? Kalau dia dibiasakan, bisa segala sesuatu dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Paksa semua juga karena terpaksa. Nih, Kang Deddy Mulyadi dulu ke sekolah naik sepeda, jaraknya 15 km. Kenapa? Paksa. Tapi kan ada unsur bahagia dalam hidup. Kokoh sampai sekarang, kakinya kuat, larinya masih kenceng, umur 54. Jalan kakinya masih kuat 2,5 jam. Gitu. Ini sekarang tuh ancaman terbesar bangsa Indonesia itu penyakit gula. Penyakit gula itu konsumsi anak-anak muda sekarang. Kalian ini pasti minum nate rata-rata minum anu kemasan. Minumnya eta kan beri lempang teh geringan. Terus kemudian jarang gerak. Akibatnya apa? Banyak yang usia muda udah gula kemudian gagal ginjal. Banyak. Irong lain ngaranna. Ngaranna saha? Sipa. Hayang jadi naon? Sudah besar pengen jadi apa? Kamu jangan gagaro. Kang Deddy punya program baru loh. Anak SMP sudah dibikin kelas berdasarkan udah belajar sepak bola. Rame-rame, seneng. Nih, udah mana numpang betikna? Pemadam. Kamu idolanya nggak? Sini. Alus, bimenangan teh teh. Nah, ini siapa lagi yang rombongan tadi? Tadi kan ada rombongan tuh. Kamu terus siapa lagi tuh? Pak Deddy jalan kaki siapa yang ngomong? Ini kamu sini. Mana? Aduh, paling cantik. Iya paling cantik. Berarti idola ini dong semua. Kamu idolanya nggak ini? Kamu idolanya nggak? Nah, tapi biasanya nggak ada yang berani. Yang berani ngeherian ini siapa? Kamu ya? Kamu ya? Ya? Kamu berani ngeherian ini? Udah? Naksir tuh? Namanya siapa? Malda. Ke sekolahnya? Diantar. Sama siapa? Bapak. Sama bapak. Pulangnya? Jalan kaki. Jalan kaki. Bisa nggak dirubah siklusnya? Ke sekolahnya jalan, pulangnya jemput. Nanti bau, Pak. Kenapa? Nanti bau. Kan pagi. Oh iya udah. Iya. Iya aja. Pokoknya udah iya kan pagi. Kalau pagi kan dingin kan? Iya. Setengah jam nggak keringetan lah. Ya kan kalau berangkatnya jam 6 kurang seperempat, pagi belum keluar matahari. Ya kan? Setengah 7 udah nyampe. Jam 6 kurang seperempat berarti jam 6 seperempat udah nyampe. Masih dingin nggak Panawangan? Iya, kamu keringetan gimana sih? Aduh, udah punya pacar? Belum. Sudah ada yang naksir? Ada. Yang naksirnya siapa? Ada pernah yang nge-WA nggak? Ada. Teman sekelas? Ada. Ada di antara ini? Enggak. Oh, di luar? Iya. Diterima? Enggak. Oh, enggak, kenapa? Kan nggak boleh pacaran. Benar. Kamu yang ngomong ya waktu itu ya? Iya. Kamu kenapa jalan kaki bawa nama saya? Kalau dibilang Pak Gubernur suka naik sih ya penontonnya. Enggak kan niatnya iseng dong. Iseng gimana? Iseng karena ada himbauan itu tadi.
himbauan untuk jalan kaki ke sekolah Iya. atau naik sepeda. Iya. Bagi mereka yang jaraknya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki dan bersepeda. Kalau jaraknya tidak bisa ditempuh jalan kaki dan bersepeda, diantar saja. Tapi kan bisa begini, jaraknya berapa? Jaraknya perjalanannya adalah 1 jam. Nggak apa-apa diantar pakai motor, tidak disampai ke lokasi. Misalnya ada jarak 200-300 meter menuju sekolah, turun di situ jalan kaki. Tahu nggak Pak Didi kalau menuju tujuan kalau naik mobil? Tidak pernah berhenti di depannya. Pasti ada jarak 10 langkah berhenti baru jalan kaki. Kenapa? Perlu nggak jalan kaki? Perlu. Jalan kaki sehat nggak? Sehat. Olahraga terbaik apa? Jalan kaki. Banyak orang yang pengen jalan lagi nggak? Ada yang sudah stroke pengen jalan lagi, yang lumpuh pengen jalan lagi. Waktu bayi orang tuanya gelisah nggak kalau nggak bisa jalan? Gelisah. Kenapa waktu kecil orang tuanya gelisah, anaknya pengen bisa jalan. Setelah bisa jalan anaknya tidak jalan. Ke warung pakai motor. Tahu nggak apa yang akan terjadi terhadap generasi Indonesia kalau tidak dirubah? Tahu nggak? Saya tuh berpikir masa depan. Generasi kita kalah sama Tiongkok. Generasi kita kalah sama Jepang. Generasi kita kalah sama Korea Selatan. Generasi kita kalah sama Vietnam. Kebugaran anak Indonesia itu kalah. Dan anak Indonesia itu gangguan serangan penyakitnya sangat tinggi. Masih muda, sudah sakit. Sayang nggak hidup ini? Sayang. Punya istri cantik tapi lumpuh. Sayang nggak? Sayang. Hidup pengen sehat kan? Iya. Berjalanlah selama engkau masih bisa berjalan. Gitu. Olahraganya apa? Olahraganya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Enggak olahraga lain nggak ada? Oh, ada. Ah, sudah. Tapi kan ada berkah ya. Karena ini situ tinggal si eta ka urang tah. Awas bawa teangan sih. Akhirnya kalian bisa datang ke sini ya. Kalau nggak ada jalan kaki itu kalian bisa ketemu gubernur nggak? Gubernurnya nyebelin nggak sih? Nyebelin. Serius. Deddy Mulyadi itu nyebelin Gen Z. Kenapa? Perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin foto kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Jawab. Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak semua orang tua mampu. Keren. Jadi, karena Tidak semua orang mampu. banyak orang tua yang harus ngutang demi anak-anaknya. Pinjem Bang Emo, pinjel. Bener nggak? Kasih tahu dong. Kan ada anak remaja, dewasa sih udah lulus SMA dari Bekasi yang pengen ada outing class, pengen ada wisuda, pengen ada studi tour. Cuman 1 juta katanya. Nah, kamu ngomong 1 juta gede nggak bagi orang miskin? Gede. Beban orang tua berat nggak? Berat banget. Banget. Iya. Banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan Enggak juga. skincare-nya juga mahal. Apa? Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bensin? Atuh gerak pulang tong di pom bensin wae. Kerjanya. Pegawai pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Penawaran. Sebulan menang beraha? 2 juta lah ya. Sabarahan. Terus bapak kerja di pom bensin, mama Ibu rumah tangga. Oh berarti kamu mah dibikinnya waktu pakai ini ya pertamax ya bapak ya? Jadi rada mencrang. Lamun itu mah minyak tanah sih. Iya minyak tanah. Oh bapaknya kerja di pom bensin. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki. Bekalnya berapa? Bekal 20. 20.000. Habis semuanya? Enggak, nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Ke sekolahnya bawa bekal nggak sih makanan? Kadang-kadang. Bisa nggak gurunya nanti SMP Panawangan jadi percontohan ke sekolahnya anak-anak bawa bekal ke sekolah sehingga jam istirahat makan bersama di sekolah botraman atau orang Ciamis naon papajak botram bisa nggak mejanya satu meja kalau bisa duduknya satu kaya satu miskin biar orang miskin bawa ikan asin orang kaya bawa daging di sekolah bisa tukeran. Keren nggak sekolah begitu? Keren. Yang satu pintar satu on. Bener harus itu ya kan itu sekolah ya. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Butuh? Butuh. Oh iya tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? Buat apa? Buat memotivasi. Bukan itu uang buat apa? Oh, kasih mama.
Hai mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an.